Perasaan yang amat kecewa saat ini sangat dirasakan oleh aktris Yuyun Sukawati, yang mana dirinya merasa tak terima Fajar Umbara hanya divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah terkait kasus KDRT yang dilakukan oleh Fajar Umbara kepada Yuyun. Menghadiri sidang pembacaan vonis, Yuyun pun dengan emosional menumpahkan kekecewaannya atas vonis untuk Fajar Umbara yang dianggapnya terlalu ringan. Terus terang ya sangat kecewa ya. Kalau dari tuntutan jaksa 4 tahun 6 bulan, itu misalkan turunnya 2/3-nya itu aja sudah 3 tahun. Ya, tetapi di situ Yang Mulia Hakim memutuskan 2 tahun, subsidiarnya 3 bulan ya. Nah itu. Jadi saya cuma ingin bertanya kepada Ibu Jaksa gitu. Tadi saya dengar di persidangan, kenapa hasil psikolog anak saya tidak dibacakan? Apakah semua berkasnya dari jaksa penuntut umum apakah sudah diberikan semua kepada Yang Mulia Hakim? Itu yang saya ingin pertanyakan. Karena anak saya ini kena psikisnya. Kenapa itu tidak dibacakan? Itu yang saya ingin tanyakan. Dan yang kedua, kenapa saksi dokter pun kami sudah meminta kepada jaksa penuntut umum untuk dihadirkan, walaupun sudah ada keterangan surat, tetapi kami ingin puaskan untuk dihadirkan. Kenapa itu tidak dihadirkan? Itu loh. Jadi tolonglah, ini menyangkut anak saya di bawah umur. Fajar sudah mengakui dia memukul itu kan dengan menangkis. Kalau dia tidak melihat tidak mungkin, tapi ternyata sudah terbukti ya kan dalam visum maupun ronsen. Jadi jangan mengarang cerita yang bahwa luka ini sebelumnya ada gitu, bahwa ini murni adalah akibat perbuatan Fajar. Satu. Yang keduanya lagi, mau dia berdalil apapun, satu, pledoinya sudah ditolak. Yang kedua, dia tidak bisa menghadirkan saksi yang meringankan gitu. Jadi tolonglah ini dilihat dari anak saya masih di bawah umur, dan bukan hanya fisiknya yang cacat, tapi psikisnya juga. Makanya itu saya ingin pertanyakan, dari lawyer kami pun juga sudah menyurati mengenai saksi yang untuk dihadirkan di persidangan, dari dokter tapi tidak dihadirkan. Yang kedua, dari KPAI maupun dari TPA juga sudah P2 TPA juga sudah memberikan hasil psikolognya. Kenapa? Bukan hanya luka beratnya saja, tetapi psikisnya pun kenapa tadi di persidangan tidak dibacakan gitu loh hasilnya. Apakah yang Mulia Hakim tahu bahwa bukan hanya fisik anak saya tapi psikisnya juga gitu loh? Apakah jaksa penuntut umum memberikan semua berkasnya ke Yang Mulia Hakim? Saya ingin pertanyakan kepada Ibu Jaksa Sinta Ratnaningsih. Tolonglah Bu, saksi Grab pun pada waktu itu sudah hadir di persidangan. Yang Mulia sudah mengizinkan yang saksi Grab yang mengantarkan saya ke dokter, lapor polisi. Itu kenapa? Pas sudah ada di ruangan tetapi tidak boleh bersaksi. Karena katanya sudah ada di dalam ruangan, jadi tidak boleh, harusnya saksi di luar ruangan dulu. Harusnya kan itu berkoordinasi gitu loh. Kenapa gitu? Harusnya kan diberitahu dulu, oh saksinya di luar dulu ya, jangan masuk ke ruang persidangan. Ya akhirnya kan ditolak akhirnya kan. Nah itu semua saksi yang menguatkan saya gitu loh, yang menguatkan anak saya. Makanya ini saya sangat tidak adil kalau menurut saya. Dan kalau dilihat dari tuntutan jaksa yang 4,6 tahun, 2/3-nya adalah 3 tahun. Kenapa ini anjloknya jauh banget 2 tahun gitu loh. Itu aja. Saya benar-benar minta keadilan. Saya merasa tidak tidak adil untuk anak saya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya mohon tolonglah dibuka gitu loh. Hasil psikolog dibacakan. Apakah semua berkas diberikan ke Yang Mulia Hakim? Itu aja gitu. Saya sedih banget gitu loh.
Vonis 2 tahun terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan Fajar Umbara saat ini membuat Yuyun Sukawati merasa sangat kecewa dengan keputusan hakim yang diberikan kepada Fajar Umbara tersebut. Dan sambil menangis, Yuyun Sukawati kembali mengungkapkan bahwa dirinya tak mendapatkan keadilan bagi anaknya yang menjadi korban kekerasan Fajar Umbara. Bahkan dokter yang memeriksa psikis anak saya pun juga mau datang ke persidangan untuk bersaksi, itu pun sudah diajukan kepada jaksa penuntut umum, tetapi tidak dihadirkan. Itu gitu, makanya saya sangat kecewa aja gitu loh. Maksud aku, ini anak saya ini psikisnya benar-benar traumatik. Fajar itu melakukan kekerasan terhadap saya, baik fisik maupun kata-kata kasar, dan juga terhadap anak saya itu selalu di depan anak saya. Gimana psikis anak saya gitu loh. Makanya sampai ada hasil psikis itu yang sangat penting juga untuk jadi pertimbangan yang mulia hakim untuk menambah hukuman bagi Fajar. Tetapi pada saat di persidangan, pada saat tadi putusan saya tidak mendengar dibacakan. Makanya saya ingin menanyakan gitu loh, apakah sudah berkasnya, sudah semuanya diberikan kepada yang mulia hakim dari jaksa penuntut umum. Itu aja gitu Mas. Karena kenapa anak saya pada waktu malam di dalam apartemen itu kalau tidur dia sampai takut. Mah, pisau-pisau diamankan sampai di bawah, taruh di kolong tempat tidur karena takut kalau ada Fajar di situ sewaktu-waktu malam dia bisa melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Segitu anak saya sampai trauma gitu. Saya seorang ibu ya. Saya melahirkan anak saya dengan perjuangan hidup dan mati, dan kami hanya berdua, saya dengan anak saya. Saya cuma mohon bantuan sama Yang Maha Kuasa. Bagaimana keadilannya kalau dengan anak yang di bawah umur aja seperti ini? Tolonglah. Atau mungkin beliau belum memiliki anak atau belum menikah, tapi nanti dia akan merasakan bagaimana rasanya kalau punya anak. Kita aja nggak pernah dipukul oleh orang lain, rasanya kayak apa? Sampai titik berapa nggak bisa saya akan berjuang ngebela anak saya. Saya cuma minta keadilan. Ini buat saya belum adil. Kalian lihat dari apa yang dilakukan Fajar selama 2 tahun terhadap saya dan terhadap anak saya yang bukan hanya sekali ini, sudah berulang kali. Penekanan psikis, penekanan fisik juga, ancaman juga udah saya ajukan semua, ancaman-ancaman, kata-kata yang tidak baik dari Fajar ke anak saya sudah lampirkan semua ke jaksa penuntut umum. Apakah itu diberikan semua kepada yang mulia hakim? Kenapa tidak dibacakan? Itu saya kecewa. Saya menanyakan kepada Ibu Sinta Ratnaningsih, apakah sudah diberikan semua kepada yang mulia hakim agar menjadi pertimbangan? Saya sangat kecewa. Saya cuma minta di dunia ini pengadilan yang paling adil adalah pengadilan kepada yang mulia hakim. Lalu saya harus kemana lagi kalau saya nggak dapatkan keadilan? Pengadilan akhirat Tuhan yang akan ngadilin. Tapi di dunia ini saya bagaimana memperjuangkan anak saya untuk keadilan? Hanya ke pengadilan kan? Tapi begini ceritanya gimana? Saya harus kepada siapa lagi? Apa saya harus meminta kepada Bapak Jokowi? Bapak Presiden? Tolong, saya mohon pengadilan untuk anak saya. Untuk masa depan anak saya pas bisa tercapai cita-citanya untuk jadi pilot, udah bikin cacat permanen. Semua yang mulia hakim sudah bilang ini luka berat semua. Tetapi saya minta, kenapa yang hasil psikisnya kenapa tidak dibacakan? Soalnya anak saya nggak kena psikisnya. Saya harus memohon ke siapa lagi pengadilan untuk anak saya? Dari 4,5 tahun aja 2/3-nya itu 3 tahun. Kenapa ini anjloknya hanya 2 tahun? Paling kita akan berkoordinasi sama jaksa ya terkait ini gitu. Karena ini belum inkrah ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu selama 7 hari ini bagaimana gitu. Kita akan berkoordinasi terus seperti itu.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Fajar Umbara kepada sang anak kini sudah memasuki tahap pembacaan vonis untuk Fajar Umbara. Dalam jalannya sidang, pihak Fajar Umbara pun menanggapi hasil dari putusan vonis majelis hakim seperti berikut ini. Putusan tadi tentu buat kami juga tidak masalah, tapi kami coba pikir-pikir dulu, coba kami diskusikan lagi dengan klien kita Fajar ya. Karena menurut kita kan dari awal kita yakin bahwa bukanlah Fajar untuk kejadian pertanggal itu, tangan itu tidak hari itu. Jadi Fajar juga memang kooperatif dari awal, memang terjadi pertengkaran itu. Kalau spontanitas mungkin iya, ya spontanitas atau mengenai pipi tangan-tangan dia lupa karena kan kejadian itu kan begitu cepat, apalagi dia posisinya sendiri. Jadi kita tetap diskusi lagi nanti dengan pihak klien kita dengan Fajar, apakah akan melakukan penjukan banding. Kan di waktu itu kan masih ada 7 hari kan untuk kita pikir-pikir ya. Bahkan kami harapnya itu kalau bisa satu tahun sebenarnya ya, kalau kita bisa 1 tahun, karena saya bilang Fajar memang mengakui tentang adanya proses berantem itu tadi, cekcokan ringan lah seperti suami istri itu. Tetapi waktu itu dia katakan, "Bang, saya lupa apakah tangan saya yang waktu pembelaan itu mengenai pipinya saksi korban, dalam hal ini anak tirinya." Jadi dia tidak benar-benar dari unsur kesengajanya dia tidak ada. Ya, makanya saya bilang tadi, ya kita sih tadinya berpikir mungkin setahun kan, tinggal dipotong berapa bulan aja, makanya kita tidak melakukan upaya banding. Tapi kalau ini kan kita coba pikir-pikir lagi nanti, coba kita diskusi dengan Fajarnya. Ya, unsur keberatannya itu kan yang paling pertama karena ini kan anak di bawah umur. Ya kita memaklumi itu. Terus yang kedua juga ada unsurnya juga Fajar sendiri untuk meringankan dia, kan dia belum pernah dipidana sebelumnya. Ya, jadi kalau menurut saya sih masih terlalu berat lah untuk 2 tahun ini. Karena jujur Fajar juga udah katakan dari awal, "Bang, saya refleks saja waktu itu. Saya posisikan juga lagi ribut sama istri saya. Terus tiba-tiba saksi korban ini ikut campur lah urusan orang tua seperti itu toh." Makanya kan anak itu juga mengakui juga kan dia lempar mainan pertama ya. Terus dia juga menjambak juga, ya mengakui juga itu. Gitu. Kalau menurut saya sih ya, damai aja lah kalau memang pun ada kasus yang di Cirebon itu. Tapi kalau memang karena tadi saya bilang Ibu Yuyun kan punya hak hukum. Ya artinya dia boleh melakukan apa saja yang sepanjang menurut dia itu benar, silakan aja. Ya Fajar juga kemarin bilang, "Ya udah Bang, saya siap menghadapi." Ya. Tapi posisinya kan kemarin kita tenangin dulu, saya bilang sampai ada putusan yang di PN Tangerang ini. Ya puji Tuhan barusan kan ada dapat 2 tahun, ada denda itu subsidiar itu 2 bulan.